Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Pangestu, NIM 19500062 dari kelas Informatika 19B. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Saya mengambil judul yaitu dampak masalah jadwal tanam padi terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Donohudan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu, yaitu tentang jadwal penanaman yang tidak serentak. Jadwal tanam yang tidak serentak ini terjadi karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat akan dampak yang akan ditimbulkan dari masyarakat, sehingga merugikan lagi petani. Jadwal tanaman tidak serentak ini membuat siklus hama tidak terputus sehingga merugikan petani. Tidak terputusnya siklus hama ini juga mengakibatkan serangan dan populasi hama meningkat. Pengendalian hama juga semakin sering dilakukan, akibatnya merugikan dalam hal waktu, tenaga maupun biaya yang dikeluarkan, dan secara langsung membuat hasil produksi pertanian menurun. Penelitian ini bertujuan yaitu: 1. Mengetahui faktor yang menyebabkan jadwal tanam padi tidak serentak. 2. Mengetahui dampak akibat dari jadwal tanamnya. 3. Mengetahui solusi atau upaya untuk mengatasi masalah jadwal tanam padi yang tidak serentak. Baiklah, di sini sedikit menjelaskan apa itu jadwal tanam. Jadwal tanam adalah sebuah upaya yang harus diterapkan dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya umur tanam, iklim, dan perlakuan. Informasi yang akurat dari teknologi yang memadai sangat diperlukan dalam menentukan jadwal tanam agar diperoleh hasil produksi yang optimal dan juga dapat meminimalisir kendala yang akan terjadi pada saat proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Mengapa dibuat jadwal penanaman serentak? Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari jadwal tanam yang tidak serentak. Banyak masyarakat yang menanam secara individu tetapi tidak memikirkan dampak yang diakibatkannya, yaitu dapat menambah hama, siklus hama tidak terputus, dan mengakibatkan serangan dan populasi hama meningkat. Semakin sering dilakukan, akibatnya merugikan dalam hal waktu, tenaga maupun biaya produksi pertanian menurun. Metode yang digunakan saya ini yaitu metode analisis data dengan Fishbone, yaitu suatu teknik analisis data yang menggunakan diagram Fishbone yang merupakan pendekatan yang memungkinkan suatu analisis dilakukan untuk menemukan penyebab suatu masalah. Diagram ini sebagai suatu alat yang digunakan untuk menganalisa atau menganalisis masalah dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Diagram Fishbone ini memiliki bentuk seperti tukang ikan dengan masalah utama yang dibahas terletak di bagian kepalanya dan faktor-faktor yang menyebabkan menjadi cabang dari tulang ikannya. Faktor penyebab ini terdiri dari faktor penyebab primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis dengan diagram Fishbone juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan menemukan suatu gambaran untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Baiklah, di sini saya sudah membuat use diagram tanam padi serentak. Di sini terdapat pemandu, anggota, dan juga langkah-langkah yang akan dilaksanakannya. Yang pertama, pemandu memantau lahan tanam padi. Selanjutnya, mendiagnosa atau apakah dapat ditanam atau terjadi masalah terhadap lahan tersebut. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian ini apabila terjadi masalah pada lahan. Dan yang terakhir, pengonfirmasian. Jika sudah pengonfirmasian terjadi tidak ada masalah lahan, anggota pun bergerak untuk menanam padi secara serentak.
Ini juga ada DFD, jadwal tanam serentak. Anggota DFD di sini menjelaskan bahwa nantinya setelah anggota siap untuk dapat menanam padi serentak, langsung menginformasikan kepada pemandu untuk tahap penanaman serentak selanjutnya. Pengujian sistem yang akan dibuat di sini saya menggunakan pengujian regresi. Pengujian yang dapat dilakukan untuk melihat apakah terjadi regresi atau kemunduran ketika sudah menanam padi secara serentak. Pada uji regresi ini, pengecekan dilakukan pada aspek baik fungsional maupun non-fungsional. Contoh aspek fungsional pada kasus ini yaitu lahan yang tidak cocok lagi untuk ditanam padi, sementara aspek non-fungsional yaitu contohnya suburnya tanaman di lahan penanaman padi. Di sini terdapat keuntungan dalam hal menjadwalkan tanam padi secara serentak, yaitu dapat memutus rantai hama penyakit tanaman, mudah dalam pengaturan irigasi, mudah dalam pendistribusian sarana produksi, efisien dalam menggunakan alat mesin pertanian, memudahkan pemanenan, dan yang terakhir pengurangan bahan anorganik. Di sini dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jadwal tanam yang tidak serentak dapat menyebabkan umur antara tanaman padi petani yang satu dengan tanaman padi lainnya tidak sama, sehingga apabila tanaman padi terserang hama atau penyakit yang mewabah, maka tidak dapat dilakukan secara bersama-sama atau serentak. Hal ini akan berdampak pada penurunan hasil produksi petani. Pengendalian hama adalah salah satu faktor penting dalam usaha budidaya padi. Apabila hama tersebut tidak segera dikendalikan, maka akan berdampak pada penurunan hasil produksi padi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.